sesuai zamannya karena mereka tidak hidup di zamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisiningrum, Kepala Sekolah dari SDN Sriwijaya 02 Tambun Utara. Oke, terima kasih. Ya, izin Bapak Ibu, saya berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Mungkin program sekolah ini sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu, terutama untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah perkotaan. Karena kebetulan memang sekolah kami bisa dibilang terletak di desa ya, agak ke dalam. Jadi program ini mungkin baru untuk guru dan siswa kami. Program ini kami beri nama dengan nama milenial, gitu ya, akronim dari kami melek inovasi literasi digital. Oke, next. Ini tidak bisa ya Pak? Oke, sebentar. Di next saja mungkin ya Pak, kita bantu ya Pak. Baik, nah ini latar belakang kenapa program milenial itu kami canangkan di sekolah kami. Yang pertama pastinya adalah tuntutan abad 21 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat kompetensi apa yang harus anak-anak kita miliki di abad 21? Ada yang tahu? Bapak? Oke, critical thinking, kolaboratif, apa lagi Pak? Ya Pak, komunikasi. Satu lagi Pak. Ada yang bisa Bapak Ibu? Ya? Critical thinking, kolaboratif, communication, satu lagi? Kreativitas, betul. 4C kita kenal ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah tuntutan keterampilan abad 21. Selain itu program ini kami buat karena 90% siswa di sekolah kami itu ya masih awam dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Kenapa? Ternyata teman-teman guru masih suka menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Jadi ceramahnya ceramah tunggal, tidak ada umpan balik. Lalu yang kedua, bahwa 80% guru di sekolah kami ini juga masih belum memanfaatkan, bukan tidak mengenal, tapi belum memanfaatkan secara maksimal teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah fasilitasi. Oh iya, fasilitasi di sekolah kami masih kurang, baik dari Sarpras saat itu ya, dan fasilitasi terkait pengembangan kompetensi guru. Oke, next ya Pak. Nah, ini tujuan programnya Bapak Ibu, meningkatkan kompetensi literasi digital siswa, lalu mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran pastinya sesuai dengan kerangka pembelajaran dalam pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu ya. Lalu meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi. Oke, next. Pak, ini kan waktunya 5 menit, jadi saya agak ngebut ya Bapak Ibu. Ini hasil yang diharapkan. Pastinya siswa yang utamanya, yaitu untuk siswa mampu bisa mengaplikasikan perangkat teknologi. Walaupun sebenarnya kita tahu siswa kita juga sudah bisa mengaplikasikan perangkat teknologi dalam bentuk gawai, gitu ya. Tapi dalam pembelajaran aplikasi-aplikasi teknologi ini masih banyak yang belum digunakan oleh siswa kita. Lalu siswa mampu mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Lalu ke gurunya, guru menguasai perencanaan dan pelaksanaan, tidak hanya perencanaannya, tapi pelaksanaannya juga dalam pembelajaran yang berbasis digital, serta terbentuknya lingkungan belajar yang kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Ini sesuai dengan dimensi profil lulusannya. Next Pak. Nah, di tahap ases ini kami melakukan refleksi awal. Jadi kami mencoba menganalisis bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah kami. Itu bagaimana hasil belajar siswa, lalu respon siswa ketika belajar. Nah, di situ ditemukan tantangan-tantangan. Banyak tantangan yang kita temukan di kegiatan refleksi awal ini ya. Setelah itu kita juga mengidentifikasi peluang.
Nah ini kami lakukan bersama, jadi kita diskusi di awal saya dengan teman-teman guru untuk merefleksi di tahap asas ini. Next Pak, berikutnya adalah tahap desain di mana kita melakukan perencanaan. Yang pertama kita merancang workshop pemanfaatan aplikasi digital. Gitu ya. Qadarullah ini 2 guru saya ada di sini juga Bapak Ibu yang ikut pelatihan PM, gitu ya. Dan kita merancang timeline programnya. Next Pak. Nah ini timeline program memang kami rencanakan dalam waktu 1 bulan, gitu ya. Jadi minggu pertama kita assess dan design, minggu kedua kita implementasi, lalu minggu ketiganya kita melakukan refleksi dan evaluasi tindak lanjut. Next Pak Ucu. Nah ini yang tahap implement ada 2, tahap implement terhadap guru dan siswa. Nah kita akan melaksanakan, kita sudah melaksanakan workshop pemanfaatan aplikasi digital. Lalu teman-teman guru juga dibimbing dalam menyusun rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi digital. Berikutnya Pak, mohon dinyalakan. Ini adalah kegiatan di mana guru-guru di sekolah kami melakukan workshop terkait aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan. Nah, di sini ada aplikasi Scratch Junior juga ya dari teman-teman yang sudah mengikuti KKA. Lalu ini ada pad, sebenarnya masih banyak lagi, ada word wall yang digunakan. Oke, baik, dan ada GeoGebra. Mungkin saya 1 menit lagi Bu untuk video untuk siswanya ketika mengimplementasikan. Nah silakan. Nah ini siswa kelas 2 yang menggunakan aplikasi pad Bapak Ibu. Oke, ini pembelajaran matematika yang diintegrasikan dengan aplikasi pad gitu ya. Oke, nah kita bisa lihat ya Bapak Ibu prinsip pembelajarannya sudah ada. Next Pak, mungkin untuk video contoh pembelajaran di kelas 6. Jadi saya hanya ambil sampel 2. Ini menggunakan GeoGebra Bapak Ibu. Nah, ini adalah produk yang dihasilkan oleh siswa kami. Mereka mempresentasikan bagaimana cara membuat jaring-jaring kubus menggunakan aplikasi GeoGebra. Gitu ya. Berikut cara-cara membuat jaring-jaring kubus. Perhatikan cara-cara. Oke, yang di sebelahnya itu adalah bentuk bernalar kritis siswa di mana aplikasi GeoGebra ini mereka terapkan langsung secara kontekstual gitu ya. Jadi anak membuat desainnya dengan menggunakan GeoGebra lalu membuat kubusnya, ya jari-jari kubusnya secara manual menggunakan kertas buffalo atau kertas karton. Nah dari sini akan tahu mana sih jari-jari yang bisa membuat kubus, mana jari-jari yang tidak bisa membentuk kubus. Nah ini adalah bentuk bernalar kritis yang kita coba terapkan. Mungkin itu saja, terima kasih karena waktunya sudah lewat. Saya berikan berikutnya kepada rekan saya Ibu Nenden dari Cikarang Utara. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenden Siska Dewi, Kepala Sekolah SDN Cikarang Kota 02. Hari ini saya akan mengangkat program sekolah saya, yaitu program Office Digital. Apa itu? Kolaborasi Pintar IT, siap hadapi tantangan dan mandiri. Sekarang di pendahuluan sudah pasti karena pembelajaran dalam itu ikut dengan artificial intelligence atau AI, dan ini hal yang baru untuk sekolah saya sehingga saya mengangkat program ini karena saya mengharapkan guru-guru saya tidak hanya yang mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, semua guru merata bisa melakukan pembelajaran mendalam. Selanjutnya di tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi kepala sekolah, karena memang kepala sekolah itu sebagai pelajar, kepala sekolah itu merencanakan memonitor dan evaluasi, yaitu program peningkatan mutu pembelajaran
dijelaskan, kita akan mengikuti perkembangan zaman, sehingga guru pun harus ikut semua apapun yang zaman sekarang ada. Kemudian menunjukkan pembelajaran mendalam. Nah, selanjutnya tentang indikator keberhasilannya, yang pasti yaitu kepala sekolah mampu merancang dan melaksanakan setidaknya 2 jenis praktik pedagogik, yaitu inovatif, misalnya pembelajaran berbasis proyek atau inquiry. Kemudian memaksimalkan komunitas belajar. Bapak Ibu, di program sebelumnya kita sudah ada komunitas belajar, tapi seakan-akan vakum karena memang programnya sudah dihentikan. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Kemudian aksesnya, pendapat profil lulusan ideal sebagai kelompok sudah pasti. Kemudian metode pengumpulan data, semua warga sekolah mengkaji lapor pendidikan. Kemudian observasi kelas dari fase A, B dan C. Kemudian wawancara terstruktur kepada guru dan perwakilan siswa. Bagaimana siswa dan guru sudah memahami atau belum tentang pembelajaran di dalam ini. Selanjutnya di akses yang ketiga yaitu hasil temuan kunci, kesenjangan praktik dan lulusan. Akhirnya kami merumuskan tentang kepala sekolah dan guru menyepakati keterbatasan pemahaman dan keterampilan guru terhadap pembelajaran agama. Selanjutnya didesain yang pertama penetapan strategi utama yaitu inquiry kolaboratif dan coaching. Yang berikutnya perancangan program kegiatan yang merencanakan dan merancang kegiatan IHT, kemudian merancang kegiatan mobile dan pelaksanaan menyusun instrumennya. Yang selanjutnya di implement. Ini pelaksanaan IHT-nya. Kami memfasilitasi Bapak Ibu yang hari ini mengikuti pembelajaran PM untuk berbagi praktik baik dengan guru-guru yang lain. Kemudian ada aktivitas penugasan komunitas belajar. Di sini mereka dibagi menjadi 3 fase. Nanti mereka akan berkomunikasi, kemudian mereka akan merencanakan satu orang akan menjadi guru model di dalam satu fase, sehingga yang lain akan melihat bagaimana sih pembelajaran mendalam pada kegiatan pembelajaran. Kemudian yaitu siklus lesson study atau uji coba praktik baru. Selanjutnya ini measure, reflect, and change. Nah, di sini dalam pelaksanaan itu terlewat dan dalam pelaksanaannya berarti kan pelaksanaan IHT, kemudian guru-guru pun melaksanakan yang tadi pembelajaran di kelas per fase. Jadi mereka ada satu guru model. Dilanjut dari kesimpulannya, kepala sekolah telah berhasil menjalankan peran kerangka sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian terdapat peningkatan yang nyata dan terukur pada praktik pedagogis guru. Kemudian berhasil memberikan penguatan pembelajaran mendalam. Itu kesimpulannya. Sarannya yaitu untuk terutama untuk Cikarang Kota Lombok meningkatkan yang telah dicapai. Kemudian bagi guru dan tenaga pendidik, guru didorong untuk meningkatkan inisiatif pribadi dalam pengembangan profesional. Nah, di akhir ada dokumentasi, dari mulai dokumentasi akses dan desain. Ini terlihat dari pertama kita mengumpulkan guru-guru, kemudian ini ada observasi sebelum mereka melakukan pembelajaran mendalam. Kemudian yang keduanya ini implement, ini mereka dari fase A. Ini mereka yang pertama IHT oleh Bu Yuyun dan Pak Dede. Kemudian fase A, fase B mengkomunikasikan, nanti mempresentasikan. Kemudian nah ini nanti produknya mereka harus punya satu contoh model pembelajaran mendalam yang bisa diikuti oleh semua guru. Itu saja karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
dari kelas 18. Pada kali ini saya ingin membagikan praktik baik sebagai implementasi dari pelatihan pembelajaran mendalam yang sudah pernah kami lakukan selama 3 bulan. Next slide. Okay. Pengkhususan, saya mengambil pengkhususan untuk mata pelajaran matematika. Ada pun materinya tentang hubungan pecahan, desimal, persatusan, dan persen. Judul itu tidak diambil demikian saja, tapi ada hal yang lagi. Di antaranya kondisi awal yang guru perhatikan di kelas itu adanya pemahaman konsep yang kurang merata pada peserta didik. Kemudian pembelajarannya juga masih didominasi oleh guru dengan metode-metode yang masih metode-metode yang mudah kalah. Nah, media dan metode pembelajarannya juga digunakan oleh guru masih sangat terbatas. Dan di sini ada tantangan berupa keterlibatan siswa yang belum aktif dan dampaknya hasil belajar siswa belum maksimal. Next. Nah, dari permasalahan itu, maka guru mencoba untuk mentreatment dengan strategi pembelajaran menggunakan media dan metode serta menerapkan pembelajaran mendalam yang sudah kita pelajari di dalam ini satu dalam bentuk RPP. RPP-nya itu nanti kita aplikasikan, sudah diaplikasikan dalam 3 kegiatan, yaitu kegiatan OJT 1, OJT 2, dan OJT 3. Dalam 3 kegiatan ini ada perbaikan langkah-langkah perbaikan untuk lebih memperbaiki lagi permasalahan yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Belum apa? Di OJT 1 ini saya menggunakan kertas kotak 100 seperti tampil di layar. Kertas kotak 100 ini untuk merepresentasikan persen, bentuk persen. Nah, ini masih menggunakan kertas. Next Pak. Untuk di OJT kedua ada langkah perbaikan yang saya lakukan, yaitu menggunakan aplikasi pemahaman pecahan. Aplikasi ini dibuat melalui Gemini. Gemini kemudian dalam bentuk HTML nanti ditampilkan di Google Site. Nanti akan saya tampilkan seperti apa untuk aplikasinya. Kemudian langkah perbaikan yang saya lakukan di OJT 3, yaitu saya menggunakan flipbook atau storybook yang dibuat sendiri juga dari aplikasi Gemini untuk meningkatkan pemahaman siswa supaya cerita yang tadinya saya gunakan melalui video itu pada OJT 1, kemudian di OJT 3 itu saya ubah menjadi flipbook agar lebih mengenal pada siswa, karena ini adalah buatan guru sendiri. Oke Pak. Nah, untuk ini tampilannya ya Bapak Ibu memang masih sangat sederhana dan butuh banyak penyempurnaan. Nah, di antaranya ini adalah aplikasi pemahaman pecahan yang nanti bisa digunakan oleh siswa. Ini hanya cuplikan storybook dari beberapa halaman, saya tampilkan hanya 1 halaman. Ini yang dibuat sendiri dan ceritanya supaya mengena kepada anak murid, jadi kita buat sendiri. Ini contoh-contoh dari hasil kerja kelompok dan asesmen formatif ketika digunakan. Adanya perubahan seperti apa? Melalui data secara kualitatif dan penjabaran secara deskriptif, maka dilihat bahwa murid yang tadinya pasif, jarang bertanya, kemudian murid yang bingung mengerjakan tugas, sesudah dilakukan treatment dari pembelajaran mendalam ini, maka muridnya menjadi lebih aktif dalam berdiskusi. Murid juga mulai berani untuk mempresentasi, dan mereka juga bisa menjelaskan kembali materi yang sudah dipelajari. Dari refleksi juga dilihat bahwa murid itu semakin mudah memahami pembelajaran, mereka lebih berani berbicara karena mereka lebih percaya diri. Kemudian untuk refleksi grup, kelas yang kita pimpin itu menjadi lebih terlihat aktif. Kendalanya saat pelaksanaan nanti murid agak bingung dengan instruksi dari guru, tapi kita punya cara mengatasinya, yaitu kita dengan cara memperjelas contoh dan kita juga mengatur ulang waktu supaya kita membagi peran kepada murid-murid kita, jadi murid bisa berperan aktif semua, tidak hanya sebagian murid tapi seluruh murid aktif, dan kami sebagai guru harus ikut mengatur siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran. Oke, pelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran mendalam ini, pembelajaran yang aktif meningkatkan keterlibatan dan pemahaman murid. Instruksi
pembelajaran sangat membantu. Yang mau mencoba aplikasi yang tadi sudah saya buat, silakan bisa di snap, kemudian nanti bisa dilihat. Kalau di situ nanti kita bisa memasukkan, apa bisa memasukkan, apa yang bisa sekalian memasukkan pecahannya, kemudian nanti akan keluar gambar representasi dari pecahan itu, sehingga siswa bisa memahami lebih dalam lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya akan saya sampaikan kepada Bapak. Pagi, kenapa saya SDN Sumatera sambil menunggu, saya mau mencoba menyampaikan pembelajaran tentang bahasa Inggris. Biasanya anak-anak saya nanti kelas 4, jadi biasanya kalau anak kelas 4 itu belum punya dasar. Saat masuk kelas 4 kan belum dikasih kan belum diperkenalkan bahasa Inggris. Lokus. Kasih. Lokus 20. Tadi ada pesan dari teman, kami dari Lokus 20. Lokus 20 boleh kasih sisanya dong. Baik, kita nampilkan peserta dari Lokus 20. Saya mohon maaf kalau ini saya duduk dia waktu buatnya itu saya langsung duduk, jadi sebenarnya saya cepatnya aja. Dari Lokus memberikan praktik baik yang sudah kami lakukan. Bahasa Inggris ini saya mau coba basic learning itu tentang dasar yang berdasarkan kebutuhan siswa. Karena seperti yang tadi bilang di awal, kelas 3 biasanya kelas 4 belum punya dasar bahasa Inggris. Kondisi awal pembelajaran sekolah biasanya untuk siswa seperti yang tadi saya sebutkan di awal, siswa belum punya dasar bahasa Inggris. Jadi memang belum pernah dikenal bahasa Inggris. Latar salah pembelajaran kurang menarik, ya pasti karena anak-anak belum paham bahasa Inggris. Juga dalam pengucapan, biasanya kalau bahasa Inggris itu ada tulisan, itu berbeda. Jadi perlu juga pembelajaran yang berarti bagi guru kita harus lebih fokus pada anak-anak. Latar belakang masalah itu biasanya mengalami pelajaran bias. Pasti sudah sebelumnya. Yang masih berbeda aktif karena akan menjawab tentang kapasitas bias itu sudah masalah biasanya biasanya begitu kalau masuk baru belajar di sekolah kami sarana tidak bisa kurang, mungkin di bapak itu ada mungkin sama di sekolah kami. Tantangan yang dihadapi, pemahaman konsep yang rendah, pembelajaran yang kurang menarik, semuanya udah pasti karena seperti yang awal tadi, pembelajaran bahasa Inggris untuk anak kelas 4 itu masih sangat baru, jadi memang masih kurang tertarik dengan anak.
Dampak terhadap hasil kerja sudah pasti dampak terhadap siswa juga pasti akan menjadi untuk pelaksanaan jadi kurang menarik. Pendekatan based learning dasar pembelajaran. Saya lakukan di kelas dari 3 bulan awal pas mengajar di semester 1. Saya biasanya saya memberikan video ataupun tulisan di depan penulis. Saya selalu mencapai kayak ABCD dari 0 sampai 50, sampai saya selalu lakukan itu di dalam kelas sambil saya praktekkan juga. Dan selain itu saya memberikan yang video di grup WhatsApp orang tua. Setelah anak-anak udah saya berikan link, setelah saya ajarkan di kelas, selanjutnya saya minta untuk membuat video masing-masing setiap anak untuk mengucapkan abjad dari ABCD sampai dari 0 sampai dari 1, dari 0 sampai 50. Sampai ya biasanya di kelas sudah saya praktekkan sebentar Pak. Biasanya di kelas sampai hari ini. Oke. Contoh kayak sebelum kita belajar, saya sudah di sini secara bergantian setiap hari. Training, common friends, common study, kayak gitu seperti itu contohnya. Sebelum belajar, Mas Etis. Itu sudah saya lakukan selama 3 tahun terakhir ini. Ini ada video sedikit, boleh saya sedikit aja? Ini kebiasaan di kelas saat dan sebelum mulai sebulan pelajaran. Cuma soalnya nggak ada ya Pak? Ya, kalau Pak, lanjut aja Pak, karena waktu next aja langsung. Mungkin kebahan yang sudah kami lakukan cuma lebih antusias sesuai dengan ini, dan saya sebagai guru menjadi lebih semangat siswa mampu menjadi lebih baik, belajar dengan mendengarkan, menjadi dan makna. Refleksi dulu dan aktivitas siswa. Waktu sudah habis. Oke, terima kasih. Langsung terakhir aja Pak. Sebenarnya saya tadi masih jelaskan terbatas. Ya, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baiklah kita bersejenak presentasinya. Kita lanjutkan penampilan puisi berantai dengan tema 3 profesi 1 menghuni dari Lokus 29. Ibu Dewi Nurmati, Ibu Evi Yunia dan Ibu Jana Rizkiana SDNK Harja 09. Gimana? Siap. Kasih semangat. Lokus 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lokus 29 akan membawakan sebuah puisi berantai yang berjudul
memilikinya, karena itu membantuku mengerjakan PR-ku sangatlah sulit rasanya. Tapi semangat yang kumiliki membuatku berkeliling komplek, mencari peruntungan walaupun terkadang tidak ada orang yang mampir ke bengkelku. Dijamin semuanya langsung berangkat ke sekolah, jauh tempatnya, sehingga aku harus menggunakan gerobakku. Aku gunakan ini sebagai tempatku untuk menjual oli, bensin, ban dalam juga aku sediakan. Tidak pula buku-buku paket bervariasi bentuknya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada pula yang seperti usus ayam. Jarang sekali orang menyukainya, sehingga aku mulai dengan cara menyebarkan paku-paku di jalanan. Banyak orang melakukannya. Sehingga aku memulai itu dengan belajar matematika. Itu mapel yang aku suka, karena terdapat soal yang berdasarkan logika. Sehingga aku ingin mengganti oli juga bisa aku lakukan. Selain itu, aku pun bisa berbahasa Inggris. Harus aku kuasai, karena aku ingin melanjutkan sekolahku di pasar ayam, tempatku mencari dan membeli ayam-ayam yang akan menjadikan sungai tambal ban. Itu yang sering orang lakukan di tempatku. Ada pula yang cuma ingin mengisi ujian nasional, akhirnya datang juga. Aku sudah siap 100%. Saat kulihat soalnya, aku pun kaget, karena banyak orang yang membeli sateku. Aku pun sangat senang. Mungkin itu karena ayam yang berkualitas. Otomatik itu yang sekarang banyak orang gunakan. Walau mereka saling membutuhkan. Demikian puisi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 149. Terima kasih kami ucapkan dari penampilan puisi berantai 3 profesi 1 buku. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Baik, kita lanjut ke presentasi berikutnya. Silakan untuk meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membagi praktik baik pembelajaran mendalam di sekolah saya, yaitu SDS IT An-Najma yang ada di GCC Sigeti. Saya mengambil fase C, yaitu kelas 6, kubus dan balok. Pembelajaran seperti biasa ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran mendalam itu ada CP dan
tujuan pembelajaran yang saya ambil ada dua. Murid dapat mengenal visualisasi spasial bagian depan, atas, dan samping. Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan bangun ruang kudus dan balok menjadi satu bangunan yang sederhana. Praktek pedagogis, saya menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, dan strategi pembelajaran eksplorasi, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Lingkungan pembelajaran, ruang fisik, budaya belajar, kolaborasi, kemitraan. Nah, di sini ciri dari pembelajaran mendalam yaitu ada kemitraannya. Di sini saya kemitraannya siswa, orang tua, dan karyawan sekolah. Pemanfaatan digital, saya menggunakan isometric drawing tools yang ada di Google, layar, proyektor, dan laptop. Next. Implementasi pembelajaran, saya menggunakan inovasi pembelajaran, yaitu yang pertama, guru memberikan contoh cara mengkonstruksi bangun kubus dan balok dengan menggunakan plastisin. Jadi media yang saya gunakan di sini yaitu plastisin atau lilin yang terbuat dari yang berbentuk kubus dan balok. Setelah itu, murid diberikan permasalahan karena saya menggunakan model PBL. Jadi di sini murid diberikan permasalahan terkait bagaimana cara membangun rumah sederhana menggunakan 8 kubus dan 5 balok dari plastisin. Setelah itu, murid bekerja sama seperti biasa dan dibimbing oleh guru. Setelah selesai, guru melihat sebagaimana diskusi anak-anak itu apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Dan setelah itu, setelah selesai menggambar, setelah selesai membangun atau mengkonstruksi, murid dicoba untuk menggambarkan hasil mengkonstruksi bangun tersebut ke dalam kertas isometrik yang telah saya sediakan. Setelah itu, baru murid mempresentasikan apa yang telah dia diskusikan. Next. Dari pembelajaran itu tidak lupa dan tidak luput juga ada salah satu tantangan dalam pembelajaran, yaitu beberapa murid masih kebingungan cara mengkonstruksi bangun rumah sederhana yang terbuat dari lilin dan plastisin. Yang kedua, kurangnya kerjasama antar satu teman kelompok dan kesulitan ketika menggambar hasil dari mengkonstruksi bangun rumah sederhana ke dalam kertas isometrik karena tidak semua anak-anak mampu dalam menggambar. Nah, solusinya di sini guru memberikan arahan terhadap kesulitan yang dihadapi murid dengan memberikan contoh bangun sederhana yang tersusun dengan menggunakan isometrik tool yang tadi saya praktekkan situ ya. Terus yang kedua, memberikan pengertian bagaimana pentingnya kerjasama antara teman satu kelompok guna untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Next. Nah, berikut dokumentasinya. Ketika murid sedang berdiskusi, hasilnya yang gambar pertama itu murid saya bilang itu seperti sping katanya. Miss itu seperti sping, akan membuat sping yang ada di Mesir. Ya, saya apresiasi murid saya itu dengan ucapan yang luar biasa supaya memotivasi dia dalam belajar. Nah, gambar yang terakhir, mereka berhasil mengkonstruksi rumah meskipun hanya depannya saja. Tapi saya apresiasi hasil karya anak saya ini dengan ucapan-ucapan yang subhanallah, masya Allah, supaya meningkatkan motivasi belajar mereka. Ini asesmen formatif
pentingnya bekerja sama dengan teman, meningkatkan kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran, dan terbangunnya budaya belajar yang interaktif dan kolaboratif. Mungkin cukup sekian tak baik dari saya. Mohon maaf apabila ada salah salah. Dan akan dilanjut oleh rekan saya, Aida Herawati dari SDK. Kasih semangat. Terima kasih teman-teman kampus 29 yang selalu support saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak dan Ibu, izinkan saya Aida Herawati, perwakilan dari Lokus 29 untuk menceritakan cerita praktik baik saya di sekolah. Next, Pak. Alhamdulillah pada saat ini saya mengajar di SD Negeri Karangraharja 01 Cikarang Utara, Walahir ya Bapak dan Ibu. Dan saya mengajar di kelas 5B. Kemudian praktik baik yang saya susun ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan juga kemandirian. Situasi yang ada di sekolah saya, yang pertama yakni pada pembelajaran kelipatan persekutuan terkecil, itu anak-anak cenderung menghafal langkah tanpa memahami makna, sehingga kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar masih rendah. Bapak dan Ibu, saya sedikit curhat, saya mengajar sudah 11 tahun. Ya, selama mengajar KPK, saya pribadi sebagai guru sering merefleksi diri ya, kenapa kok anak saya nilainya selalu rendah di materi KPK ini. Sehingga saya memutuskan untuk membuat suatu media pembelajaran interaktif yang saya buat dari aplikasi Canva. Bapak Ibu mungkin nanti bisa akses biar tidak penasaran ya. Next. Nah, di sini saya menciptakan media interaktif Canva yang banyak visual yang memang disukai oleh anak-anak SD, Bapak dan Ibu. Dari materi pembelajaran yang saya susun di Canva itu sudah lengkap dari persepsi, tujuan pembelajaran, kemudian materi sampai kepada evaluasi pembelajarannya. Jadi, kenapa saya bertujuan meningkatkan kemandirian anak? Nanti di rumah anak-anak bisa coba sendiri karena bisa berbasis website atau internet ya Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, tantangan saya dalam melaksanakan praktik baik ini, yang pertama, literasi digital siswa masih terbatas. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, meskipun anak-anak kita mungkin jago main gamenya ya. Nah, Bapak dan Ibu, yang saya laksanakan di kelas, justru anak-anak masih bingung dalam mengoperasikan media pembelajaran interaktif yang saya buat. Tapi wajar, mereka akan mengeksplorasi sendiri, mengklik sendiri materi mana dan hal apa yang ingin mereka pelajari. Kemudian yang kedua, keterbatasan sarana dan internet. Jadi pada saat saya melaksanakan MPI ini di kelas, jujur saja ada anak yang tidak punya kuota internet, karena jujur saya meminta anak-anak untuk membawa gadget masing-masing. Bapak dan Ibu, saya berkolaborasi dengan orang tua untuk anak-anak membawa gadget, itu pun untuk kepentingan pembelajaran. Awal anak masuk saya yang simpan, saya berikan saat belajar, selesai belajar saya ambil lagi gadgetnya, kemudian saya kembalikan lagi pada saat pulang sekolah. Disitulah mungkin dari pembelajaran mendalam itu kita bisa berkolaborasi dengan orang tua untuk kepentingan pembelajaran. Lanjut, yang ketiga, perbedaan kemampuan belajar. Jadi tidak semua murid memiliki kecepatan berpikir yang sama. Ketika saya menciptakan aplikasi
tidak secepat temannya yang lain, mereka juga masih bisa belajar. Karena itu tidak ditentukan oleh kecepatan gurunya, tapi kebutuhan belajar anaknya. Seperti itu. Saya lanjut, pengelolaan waktu lebih banyak karena untuk eksplorasi. Jadi karena anak senang klik-klik gitu ya, jadinya lebih banyak waktunya dieksplorasi anak-anak dalam mendalami MPI ini. Lanjut. Nah, pihak yang terlibat yaitu guru kelas 5 sebagai perancang dan fasilitator, yaitu saya sendiri. Kemudian ada anak-anak saya sebagai utama pembelajaran, rekan sejawat dan kepala sekolah yang memberi dukungan, serta orang tua yang membantu anak belajar di rumah. Lanjut, Pak. Bapak dan Ibu mungkin penasaran ya, mohon maaf saya tidak dalam bentuk scan barcode. Barangkali penasaran, boleh dibuka di websitenya aidaherawati.mycanva.site. Boleh dibuka Bapak dan Ibu handphonenya? Silakan ya. Kemudian pendampingan literasi digital memberikan bimbingan singkat kepada siswa tentang cara mengakses, menggunakan dan menavigasi media Canva. Jadi sebelum belajar, saya membiarkan anak-anak untuk explore dulu. Kamu mau ngeklik apa? Kamu mau kemana? 2 menit lagi. Oke, lanjut, Pak. Oke, di sini ada pembelajaran interaktif. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode eksploratif yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada refleksi dan evaluasi. Dan evaluasi saya di sini menggunakan word wall ya, Bapak dan Ibu. Lanjut, kolaborasi. Tadi saya berkoordinasi dengan orang tua dan sumber daya yakni perangkat digital, internet, aplikasi Canva, materi KPK dan lembar kerja digital. Nah, ini saya memanfaatkan smartboard yang diberikan kepada kita di sekolah ya Bapak dan Ibu. Next, Pak. Next. Nah, ini diputar Pak, mungkin sebentar saja videonya. Ini gambar back dulu. Udah Pak, cukup Pak. Nextnya Pak. Nah, ini anak-anak masih penasaran ya Bapak dan Ibu. Sampai 100 pokoknya nilai saya kayak gitu. Oke, refleksi hasil dan dampak. Di sini kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar siswa meningkat. Siswa jadi lebih aktif bertanya. Jadi aktif bertanyanya tuh, Bu ini seperti apa? Bu ini bagaimana? Bu bagaimana saya mengerjakannya gitu. Jadi saya memancing kemandirian anak dari situ. Kemudian pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna dan menyenangkan. Lanjut Pak. Nah, di sini berdasarkan data hasil belajar. Jadi sebenarnya murid saya itu ada 40 siswa. Namun pada saat pembelajaran ada 1 siswa kebetulan yang tidak hadir. Jadi saya tidak libatkan. Jadi rata-rata nilai anak itu 63,85 sebelum perlakuan. Setelah ada perlakuan itu naik menjadi 72,92. Dan terdapat kenaikan rata-rata sebesar 9 poin. Waktu habis. Baik, lanjut Pak. Oke, efektivitas angka menarik perhatian dan fokus siswa, meningkatkan motivasi belajar, mendapatkan respon positif. Lanjut Pak. Contoh keberhasilannya, video yang menarik dapat sesuai kemampuan siswa, pendampingan intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pembelajaran diperoleh inovasi dan kolaborasi membuat pembelajaran matematika lebih bermakna serta menumbuhkan karakter mandiri, tanggung jawab dan percaya diri. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat. Ibu Dewi. Kasih semangat. Fokus 29. Terima kasih teman-teman di Robos kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Ibu semua